Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman kelas 5 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Ya, insyaallah alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan terjaga imannya maupun Islamnya, dan terjaga imun tubuhnya. Oleh karenanya jangan lupa untuk menjaga diri dengan baik, ikuti protokol kesehatannya. Kemudian jangan lupa diserahkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat apa? Ya, tanda bukti kita menyerahkan diri, yaitu la haula wala quwata illa billah. Baik, adapun sebelum Bapak memulai pertemuan pembelajaran pada materi akidah akhlak pagi ini, mari kita buka terlebih dahulu dengan bersama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan disiapkan buku paketnya, sembari dibuka halaman-halaman yang nantinya Bapak jelaskan, dan juga kalian simak. Ya, mudah-mudahan dengan cara seperti ini dapat bisa lebih difahami oleh teman-teman, dan teman-teman bisa menangkap ya maksud dari pembahasan kita. Oke, silakan dibuka bukunya di halaman keempat. Nah, kemarin kita melalui Zoom, Bapak sudah menjelaskan bagaimana keutamaan dari kalimat hauqalah. Banyak kebaikan bagi seseorang yang mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Yang pertama yaitu pasti terhapusnya dosa. Kita sebagai manusia tentunya tidak terlepas dari yang namanya dosa. Tidak ada manusia yang nggak berdosa, tidak ada. Semuanya pasti memiliki dosanya masing-masing, memiliki aibnya masing-masing. Namun sebaik-baiknya manusia adalah ia yang mau bertobat kepada Allah. Ia yang mau meminta kepada Allah ampunan. Nah, kita sebagai seorang muslim sudah seyogianya dan seharusnya kita berdoa kepada Allah. Kita ucapkan kalimat thayyibah hauqalah agar dosa-dosa kita terhapus. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Adapun yang kedua, tentu perbuatan-perbuatan yang kita lakukan nanti akan menjadi tabungan di akhirat. Ya, akan kekal di akhirat. Akan menjadi tabungan dan syafaat bagi kita semua. Diibaratkan teman-teman kayak nabung nih saat ini. Punya celengan, kemudian dimasukin celengannya, ya, dimasukin uang, tapi uang ini diambil nanti ketika kita di akhirat. Nah, siapa sih yang gak mau mendapatkan pahala yang banyak? Nah, oleh karenanya, mari kita tabung, mari kita membiasakan diri untuk mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah diantaranya. Pak, emang harus hauqalah aja? Enggak. Teman-teman bisa menggunakan kalimat thayyibah takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa kalimat thayyibah subhanallah, tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Boleh tahmid, alhamdulillah, 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 dan lain sebagainya. Ya, yang penting itu nantinya menjadi tabungan yang kekal. Kekal itu tidak akan hilang, bakal ada terus, nanti akan menjadi penolong kita di akhirat kelak. Nah, adapun menjadi tabungan, ya sama, kemudian menjadi tanaman-tanaman di surga, ya, kemudian termasuk salah satu pintu surga. Ya, dan yang terakhir yaitu merupakan ucapan orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ya, teman-teman, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, apa-apa yang kita lakukan setelah kita berusaha, maka kita serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sudah belajar maksimal. Pak, kenapa kok saya belum paham-paham? Pak, kenapa kok saya nilai ujiannya kecil? Padahal saya sudah belajar dengan maksimal. Ya. Kuncinya kita berserah diri kepada Allah. Setelah teman-teman berusaha, besok ulangan. Tapi teman-teman sudah berusaha belajar dengan baik. Ya, 1 minggu sebelum ulangan belajar dengan baik, dihafal, difahami. Kemudian nilainya masih jelek. Nah, itu kita maksudnya
ketika kita berusaha, kemudian kita tinggal serahkan kepada Allah. Ya, selesai mengerjakan ujian, kita serahkan kepada Allah. Ya, nanti agar Allah yang menentukan apakah kita mendapatkan nilai yang bagus ataupun yang jelek. Ya. Ingat, nilai itu penting, tapi lebih penting itu adalah yang sangat utama pentingnya adalah kejujuran kalian. Ya, makanya nilai kejujuran itu perlu kita latih dari sekarang. Ya, demikian. Insya Allah kita bertahap pelan-pelan. Nah, di sini di dalam Al-Quran, ya, di bagian bawah, ya, siapa yang berkata Bismillah, sungguh ia telah mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, adapun siapa yang berkata Alhamdulillah, maka ia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini. Kemudian siapa yang berkata la ilaha illallah, maka ia telah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Ya. Adapun yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, maka sesungguhnya ia sepenuhnya telah berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang mana dengan kalimat ini akan menjadi simpanan. Ya. Simpanan di mana, Pak? Nanti di surga. Ya, demikian. Nah, adapun di sini tentu setelah kita mempelajari ini diharapkan kita menjadi pribadi yang optimis. Pak, optimis itu apa? Semangat, tidak putus asa, ya, percaya diri, itu orang-orang yang optimis. Ya, rajin, berusaha dengan semaksimal mungkin. Kemudian ketika sudah berusaha, nanti agar hasilnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, nanti juga diharapkan kita semua bisa senantiasa berdoa. Membiasakan diri untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita senantiasa diberikan kekuatan nama Allah, ya, kesehatan nama Allah, serta Allah senantiasa memberikan pertolongannya dan perlindungannya kepada kita semua. Dengan apa, Pak? Ya, dengan kita dekat kepada Allah. Gimana cara dekatnya, Pak? Ya, dengan kita terus mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita akan dekat. Nah, oke. Adapun di sini, ayo lafalkan kalimat hauqalah dengan sungguh-sungguh. Ya, diikuti Bapak. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, lagi. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sekali lagi, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Setelah itu, teman-teman juga sudah menulis ya di pertemuan yang lalu untuk kalimat thayyibah hauqalah. Nah, adapun nanti tinggal gimana kita membiasakan dalam kehidupan sehari-hari kita dalam mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Ya. Jadi nggak cuma dipelajari, tapi kita bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, segala urusan yang kita lakukan itu kita libatkan Allah agar kita senantiasa mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah. Allah yang memberikan ujian kepada kita, maka kita juga minta kemudahan dari Allah. Kita minta pertolongan kepada Allah. Allah yang berkehendak. Ya, hanya Allah yang bisa melakukan hal-hal tersebut. Ya, sehingga kita minta kepada Allah. Nah, adapun di bagian ini ada beberapa poin. Ya, mengapa yang mengucapkan kalimat hauqalah termasuk orang-orang yang berserah diri? Ya, mengapa demikian? Ya, karena orang-orang tersebut yakin bahwasanya Allah itu ya, yang maha berkehendak. Allah yang mampu melakukan segala sesuatunya. Sehingga ya sudah seyogianya kita sebagai seorang muslim untuk berserah diri kepada Allah. Setelah kita berusaha dengan maksimal, teman-teman sudah belajar dengan maksimal, sudah melakukan yang terbaik, nah maka serahkan kepada Allah. Nah, kita tawakal kepada Allah, kita serahkan kepada Allah untuk hasilnya. Nah, adapun yang kedua, sering mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah diumpamakan oleh Allah dalam Al-Quran seperti pohon yang baik. Ya, mengapa demikian? Silakan baca dan pelajari surah Al-Ibrahim ayat 26 dan 27. Ya, sejatinya ketika kita membaca kalimat thayyibah, membaca kalimat-kalimat yang baik, ini menjadi tabungan. Nah, nanti di akhirat kelak. Nah, kalau di sini diibaratkan pohon yang baik. Nah, pohon itu akan senantiasa terus berbuah, terjaga, dan
nantinya akan kita nikmati ketika berada di dalam di yaumil akhirah, di hari akhirat nantinya. Ya, menjadi tabungan, ya, menjadi tambahan amal ibadah kita. Adapun yang terakhir, ya, sikap apa sajakah yang akan dimiliki oleh seseorang dengan sebab meyakini dan membiasakan membaca kalimat hauqalah dalam kehidupan sehari-hari. Tentu akan menjadi pribadi yang lebih optimis, pribadi yang lebih meyakinkan, tidak putus asa. Karena yakin bahwasanya apa-apa yang diberikan itu merupakan kehendak Allah. Baik itu musibah ataupun nikmat. Diberikan musibah, orang yang sering mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah, orang yang senantiasa membiasakan dirinya dengan kalimat-kalimat thayyibah yang baik, maka pastinya ia yakin bahwasanya setiap kejadian, baik kejadian yang buruk maupun kejadian yang mengenakan, itu semua atas kehendak Allah. Ya, demikian. Sehingga dia menjadi pribadi yang optimis, yakin bahwasanya semua adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Bagaimana penerapan kalimat thayyibah hauqalah sehari-hari? Teman-teman bisa ketika sebelum belajar, ya, meminta perlindungan kepada Allah. Ya Allah, saya ingin belajar. Tolong bantu hamba ya Allah untuk memahami pembelajaran. Saya meminta pertolongan ya Allah, saya meminta perlindungan. La haula wala quwata illa billah. Belajar, insya Allah kita serahkan sisanya kepada Allah. Apa saja keuntungan hikmah membiasakan membaca hauqalah? Banyak. Keuntungan di mana dulu? Di dunia ataupun di akhirat? Kalau di akhirat nanti menjadi tambahan pahala, tambahan amal ibadah. Sedangkan di dunia kita menjadi pribadi yang lebih yakin, pribadi yang optimis. Ya, tidak mudah berputus asa. Ya, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Adapun di sini sedikit muhasabah. Ya, di sini jangan takut untuk melakukan hal yang benar. Dan juga jangan pernah putus asa. Sebagai anak siswa dan siswi Yasda, jangan ada pikiran untuk putus asa. Walaupun di masa pandemi ini, yakin bahwasanya kalian ini orang-orang hebat. Kalian jangan sampai kalah dengan keadaan. Jangan sampai kalah dengan si virus ini. Tapi virus yang harus kita kalahkan. Dengan apa? Tetap semangat. Yakin bahwasanya selama kita mau berusaha, kemudian sisanya kita serahkan kepada Allah, insya Allah nanti akan mendapatkan hal-hal yang baik. Ya, kemudian di sini di bagian yang ketiga, teman-teman mungkin ada yang merasa sudah rajin, sudah baik, sudah pandai, sudah hebat. Ya, nah ini semua jangan sampai membuat kita sombong, jangan sampai membuat kita lalai. Tapi yakinlah bahwasanya kecerdasan kalian, ya, kemampuan kalian, ya, sikap-sikap kalian yang baik-baik itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Nanti setelah ini silakan teman-teman untuk bisa dikerjakan uji kompetensi bagian yang 1 dan bagian kedua saja. Ya, uji kompetensi bagian 1 dan bagian kedua saja. Nah, namun setelah itu, setelah dikerjakan, ya, jika dikerjakan di buku tulis, maka wajib soalnya ditulis. Kalau teman-teman ditulis di buku tulis, maka wajib soalnya ditulis, kemudian langsung jawaban. Tapi kalau langsung di buku paket, maka langsung aja disilang-silangin. Ya, kemudian dijawab di buku paket. Nah, adapun nanti teman-teman setelah selesai mengerjakan, jangan lupa diberikan nama di sini. Ya, nama kalian. Kemudian nanti di sini juga diberikan nama kalian. Ya, kemudian setelah selesai, setelah sudah diberikan nama, nanti baru difoto yang rapi, yang jelas, nanti kirim ke Bapak. Ya, jadi tahapannya nanti teman-teman boleh ditulis nama dulu, boleh dikerjakan dulu. Ya, nanti setelah sudah ada namanya dan sudah dikerjakan, silakan difoto jelas, kemudian dikirim ke Bapak. Ya, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.